Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Elif Pardiansyah, SSY MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Elvira Eka Rahmawati izin mempresentasikan hasil review jurnal artikel ilmiah 3 yang berjudul Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah, Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Nah, yang pertama di sini ada pun identitas jurnal. Jadi judulnya adalah seperti tadi, Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah, Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Nah, penulisnya adalah Sri Mulyani, kemudian penerbitnya Anisba, Jurnal Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo, Malang. Volume 1, nomor 2, Juli 2020. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Nah, kemudian abstraknya di sini sedikit abstrak. Nah, di dalam jurnal ini itu dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Dengan manajemen pembiayaan yang bagus, Bank Syariah tentunya akan bisa menjaga kinerja keuangannya tetap sehat dan mengurangi risiko dari pembiayaan macet. Nah, rasio yang digunakan dalam penelitian ini ialah ada NPF atau Non-Performance Financing, kemudian ada FDR, Financing to Deposit Ratio, terus ada aset produktif bermasalah yang terhitung sejak periode 2014 sampai 2018. Nah, kemudian di sini ada overview atau kita masuk ke latar belakang. Bank Syariah itu memiliki fungsi intermediasi atau sebagai penghubung keuangan dari masyarakat yang kelebihan dana atau unit surplus kepada masyarakat yang kekurangan dana unit defisit. Jadi bisa dikatakan Bank Syariah ini sebagai perantara di mana masyarakat yang memiliki dana yang lebih itu disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan akan dana. Nah, adapun kegiatan dari Bank Syariah sendiri itu yakni penghimpun dana, kemudian sebagai memberikan fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan. Nah, kemudian di sini bisnis pasti akan selalu berhadapan langsung dengan risiko, seperti halnya pada bisnis di sektor keuangan. Nah, secara umum perbankan itu akan menghadapi beberapa risiko, yaitu adanya risiko kredit atau yang bisa dibilang adalah risiko pembiayaan, kemudian ada likuiditas, kemudian ada risiko pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi, hingga kepatuhan. Nah, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan ini bisa berakibat fatal kalau misalkan terjadi kesalahan ya dalam pengelolaannya. Nah, dengan manajemen pembiayaan yang baik, Bank Syariah itu akan bisa menjaga kinerja keuangannya tetap sehat dan mengurangi risiko pembiayaan macet. Nah, seperti pada risiko kredit macet yang diukur oleh NPF ya, pada NPF dalam penelitian ini atau Non-Performing Financing yang dilakukan begitu dalam jurnal ini. Nah, itu salah satu rasionya ya, rasio untuk mengukur risiko kredit macet. Nah, kemudian kita masuk ke dalam isinya. Nah, kita akan membedah apa sih itu pembiayaan dari awal ya. Jadi pembiayaan itu merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi pihak-pihak defisit unit itu adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat yang kekurangan dana. Jadi bank itu memberikan sebuah fasilitas pembiayaan. Jadi dia untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana sehingga masyarakat tadi itu dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuannya masing-masing begitu. Nah, kemudian kita masuk di sini ada jenis-jenis pembiayaan. Jadi jenis-jenis pembiayaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada pembiayaan produktif, kemudian ada pembiayaan konsumtif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari asal
makna dua hal yang berbeda ini, kita sudah paham ya sedikit bahwasannya yang pertama, pembiayaan produktif itu adalah pembiayaan yang diberikan untuk menunjang kegiatan produktif dalam artian meningkatkan usaha di banyak sektor seperti untuk modal usaha atau investasi. Jadi dia itu nanti kalau produktif itu dia akan menghasilkan sebuah keuntungan. Jadi dia akan terus dialirkan dananya dan tidak stuck di situ-situ aja. Mungkin dia untuk usaha atau untuk investasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini pembiayaan produktif itu fokus analisanya itu diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterima. Jadi, bagaimana suatu kemampuan finansial sebuah usaha itu bisa atau tidak nih untuk melunasi pembiayaan yang sudah diberikan oleh perbankan. Nah, kemudian di sini yang kedua jenis pembiayaannya ada jenis pembiayaan konsumtif. Jadi pembiayaan konsumtif sesuai dengan namanya konsumtif. Jadi pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi aja, yang mana sifatnya itu akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi berbeda dengan produktif yang dia akan dialirkan dananya dan akan mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi kalau misalkan konsumtif itu dia akan habis sifatnya dan dia tidak bertambah, justru akan berkurang seperti itu. Nah, kemudian fokus analisa yang dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti pada gaji. Jadi, perbankan ini memberikan analisa kepada orang yang ingin mengambil pembiayaan ya, contohnya untuk pembiayaan konsumtif. Nah, dalam bentuk apa begitu analisanya? Dalam bentuk kemampuan finansial pribadi individunya. Bagaimana sih kemampuan mereka untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diambil? Nah, itu bisa dilihat dari salah satu unsur yaitu dari gaji individu tersebut. Nah, kemudian di sini ada risiko-resiko dalam pembiayaan. Nah, adapun beberapa resiko yang dihadapi bank syariah setidaknya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama di sini ada resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Nah, risiko ini meliputi ada overtrading. Jadi overtrading ini kalau misalkan nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar atau dia pengen ekspansi dengan dukungan modal yang kecil. Nah, seperti itu. Kemudian ada adverse trading. Jadi ketika nasabah ini mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya, serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Dan yang terakhir ada liquidity run. Jadi liquidity run ini terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Nah, kemudian di sini yang kedua ada risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Nah, sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak mampu untuk menghargai komitmennya, nah bank itu dapat dipaksa untuk dilikuidasi, maksudnya akan diberhentikan seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Yang pertama, analisis pembiayaan yang keliru. Jadi ini bagaimana ketika terjadi perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga gitu ya. Nah, nasabahnya ini memiliki faktor atau potensi untuk beresiko tinggi. Nah, inilah yang harus diwaspadai seperti itu ya, adanya analisis pembiayaan yang keliru. Kemudian ada creative accounting. Jadi creative accounting ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan yang menyesatkan gitu ya mengenai suatu laporan posisi keuangan dari sebuah bank gitu. Dari sebuah perusahaan, mohon maaf. Nah, kemudian yang terakhir ada karakter nasabah. Jadi terkadang
nasabah itu bisa saja gitu ya untuk memperdaya atau memanipulasi data dan lain sebagainya sehingga dia berpotensi untuk menyebabkan kerugian dengan menciptakan pembiayaan kredit macet seperti itu. Nah, kemudian di sini ada implementasi manajemen risiko pembiayaan. Jadi proses pembiayaan itu harus dinilai dari sehat atau tidaknya. Jadi proses pembiayaan yang sehat itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah implementasi manajemen risiko pembiayaan ini. Nah, proses pembiayaan yang sehat itu bagaimana? Jadi proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Nah, kemudian di sini menurut Suharjono, operasional pembiayaan meliputi ada pemasaran pembiayaan, kemudian ada prosedur pemberian pembiayaan, kemudian ada dokumentasi dan administrasi, kemudian ada pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengolahan pembiayaan bermasalah, dan hingga penyelesaiannya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada performance pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Yang pertama seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa dia menggunakan rasio NPF atau non-performing financing. Jadi non-performance financing atau NPF ini merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. Nah, kemudian menurut BI, non-performance financing atau NPF ini adalah pembiayaan kurang lancar, kemudian diragukan dan macet. Seperti itu. Nah, besarnya rasio NPF ini yang diperkenankan oleh BI itu adalah maksimum sebesar 5%. Jadi semakin kecil rasio NPF-nya ini, maka semakin bagus begitu tingkat kesehatannya. Nah, kemudian rasio NPF merupakan prosentase pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan, kemudian dikali 100%. Nah, dapat dihitung dengan rumus NPF net atau NPF bersih dan NPF gross atau NPF kotor. Adapun data yang diperoleh dari NPF Bank Syariah Mandiri berada dalam kondisi sehat pada periode 2014 sampai 2018 yang dilakukan oleh penelitian ini. Nah, kemudian yang kedua di sini ada aset produktif bermasalah. Jadi, aktiva produktif itu berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank syariah. Sehingga penempatan dana dalam bentuk aktiva produktif juga memiliki risiko, yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk aktiva produktif ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank syariah itu harus mempunyai cadangan umum PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sekurang-kurangnya itu 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar dan sekurang-kurangnya 5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Nah, rasio aktiva produktif bermasalah itu ialah rumusnya aktiva produktif bermasalah dibagi total aktiva produktif kemudian dikali 100%. Nah, adapun berdasarkan penelitian dan data-datanya, adapun rasio aktiva produktif bermasalah pada Bank Syariah Mandiri ada pada kategori sehat pada periode 2014 sampai 2018. Nah, kemudian yang ketiga ada financing to deposit ratio atau FDR. Jadi FDR ini merupakan prosentase perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi dengan total DPK atau dana pihak ketiga. Nah, rumusnya adalah jumlah pembiayaan dibagi dengan total pihak dana ketiga kemudian dikali 100%. Nah, nilai dari FDR ini jika terlalu kecil itu menunjukkan bahwa bank syariah itu terlalu besar dalam menyalurkan pembiayaan dari DPK-nya dan dikhawatirkan ini bisa berdampak pada krisis likuiditas pada bank tersebut. Oleh karenanya, bank syariah itu harus tetap menjaga agar tingkat likuiditasnya tetap dalam kondisi stabil. Nah, nilai FDR yang ideal adalah 75%, kurang dari FDR kurang dari sama dengan 85%. Adapun rasionya sesuai dengan data dalam penelitian ini ialah ada pada kategori sehat ya selama atau sepanjang di periode 2014 sampai 2018.
Nah, kemudian di sini kita lanjut mengenai manajemen pembiayaan pada bank syariah. Nah, jadi manajemen pembiayaan pada bank syariah ini sangatlah penting dilakukan. Apakah dia akan terjadi pelanggaran batas maksimum kredit dan lain sebagainya, itu dapat diketahui melalui manajemen pembiayaan ini. Nah, manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terkait erat dengan manajemen resiko sebagai upaya mitigasi resiko pembiayaan tersebut. Nah, kemudian ada pun tahap-tahap dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan. Yang pertama itu ada identifikasi dan pemetaan risiko dulu. Jadi identifikasi dan pemetaan risiko, apakah risiko ini termasuk kategori ini dan lain sebagainya. Yang kedua ada kuantifikasi atau menilai peringkat risikonya, kemudian menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko, kemudian pengendalian risiko, solusi dan implementasi tindakan terhadap risikonya, dan yang terakhir, pemantauan dan kaji ulang manajemen risiko. Nah, kemudian di sini, sedangkan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini dapat dianalisis melalui analisis pembiayaan yang meliputi ada yang namanya analisis 5C. Jadi di sini ada analisis 5C dalam prinsip kehati-hatian. Jadi pernah dijelaskan juga yang pertama ada karakter. Bagaimana karakter seorang nasabah atau entitas yang ingin mendapatkan pembiayaan itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ya melalui verifikasi datanya, kemudian wawancaranya atau trade checking atau BI checking dan lain sebagainya. Nah, ini karakternya bagaimana? Apakah dia memang dapat dipercaya atau memang sebelum-sebelumnya memiliki track record yang buruk gitu di bank-bank lain. Nah, itu bisa diketahui. Yang kedua ada capacity atau kapasitas atau kemampuan. Jadi di sini digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis dan mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang telah disalurkan. Kemudian ada capital atau modal. Jadi di sini ialah digunakan untuk mengetahui untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri begitu. Oleh karenanya, untuk kepentingan tersebut, bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak 2 tahun terakhir, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada condition atau kondisi. Jadi ini untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Seperti apakah keadaan ekonominya ini bisa mempengaruhi perkembangan usaha, kemudian prospeknya sebagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada kolateral. Jadi kolateral ini ialah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian di sini ada metode analisa 7A di mana untuk menjalankan prinsip kehati-hatian tadi. Yang pertama ada aspek yuridis, yaitu dilakukan terhadap legalitas badan usaha dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek manajemennya, aspek teknik atau teknologi, kemudian ada aspek pemasaran atau marketing, kemudian dilihat dari aspek keuangan, aspek ekonomi, sosial, dan AMDAL, kemudian hingga aspek agunan. Nah, kemudian di sini ada aspek tambahan yaitu aspek 6A. Jadi aspek 6A ini itu menurut Zulkifli yang harus dianalisis dalam pemberian pembiayaan. Yang pertama ada aspek umum. Jadi aspek umum itu ialah hal yang harus diperhatikan di antaranya terkait dengan bentuk perusahaan, manajemen bidang usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi atau komersial, yakni hal-hal yang harus diperhatikan, pemasaran dan keadaan harga persaingan, jumlah penjual, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek teknis, aspek yuridis, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, kemudian di sini kita sudah memasuki kontribusi akademik dari review jurnal ini. Jadi,
kontribusi akademik pada tulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai manajemen pembiayaan risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu perbankan syariah. Penulisan ini membuat sadar betapa pentingnya manajemen pembiayaan bagi sebuah entitas. Selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi, mungkin sebagai kajian teori juga bagi mahasiswa lainnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini ialah kelebihannya menjelaskan dengan baik mengenai manajemen pembiayaan serta teorinya, juga hasil analisis tingkat kesehatan bank yang diteliti dan dapat diinterpretasikan juga dengan baik. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya ialah mungkin dari segi sistematika penulisan ya masih terdapat kesalahan di beberapa dan ada kosakata yang sulit untuk dimengerti atau dipahami. Nah, kemudian ada masukan sedikit, penelitian ini seharusnya dapat dilakukan dengan periode yang lebih lama dan lebih baru gitu, dan lebih dekat dengan waktu penelitiannya. Nah, kemudian kesimpulannya dari analisis-analisis manajemen pembiayaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri ini, yang pertama ialah analisis rasio keuangan pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan bahwa yang pertama rata-rata rasio NPF adalah sebesar 2,75%, yang artinya pembiayaan macet pada Bank Syariah Mandiri relatif kecil karena kurang dari 5%. Kemudian rata-rata rasio FDR Bank Syariah itu sebesar 85,41%, yang mana ini menunjukkan Bank Syariah Mandiri mempunyai kemampuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Kemudian yang ketiga, rata-rata rasio aset produktif bermasalah sebesar 4,23%, artinya Bank Syariah Mandiri ini mempunyai persentase aset produktif bermasalah yang masih aman karena dia di bawah 5%. Nah, kemudian manajemen pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah antaranya adalah menggunakan analisis 5C, seperti yang sudah dijelaskan, karakter, capacity, capital, kemudian ada condition dan collateral. Kemudian di sini ada analisis 7A dan analisis 6A juga yang sudah dijelaskan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi review jurnal pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Elvira pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.